kasih. Shalom, keluarga besar GSJ Efrata. Saya senang bisa bersama-sama mengikuti perayaan Natal pada tahun ini. Saya tahu saudara-saudaraku, perayaan Natal di tahun ini tidak seperti yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Saudara bisa membawa anak, membawa menantu, membawa cucu dan lain sebagainya, bisa berkumpul bersama-sama dengan umat Allah, dengan kami. Tapi hari ini saya senang bisa menyapa dan gereja bisa melakukan ibadah Natal bersama-sama walaupun secara online. Oleh sebab itu, nikmati setiap acara, setiap detik dari perayaan Natal yang dilakukan secara online ini. Tetap hampiri Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap menikmati hadirat Tuhan, tetap merindukan mujizat Tuhan, karena dimanapun kita mengadakannya, Tuhan sanggup menyatakan kemuliaan dan mujizatnya kepada saudara. Oleh sebab itu, saya dan Ibu Gembala mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tiba saatnya kita memuji dan memuliakan Tuhan, karena Dialah Raja. Dia lahir ke bumi untuk memerintah selamanya. Oh, haleluya Tuhan. Mari kita angkat suara kita, kita angkat wajah kita, memandang Dia. Dialah Raja segala raja. Angkatlah wajah, Rajaku tiba. Sujud dan sembah Dia, sujud dan sembah Dia, nyanyi. Tuhan
buat Tuhan. Karena dialah Raja, kita sambut dia. Angkatlah wajahmu, pandang padanya. Oh Yesus, amin Tuhan. Haleluya. Angkatlah wajah, Rajamu tiba. Sujud dan sembah Dia nyanyi. Sekarang pujilah keagungannya. Muliakan Maha Tuhan Raja segala. Muliakan Maha Tuhan Raja segala raja. Muliakan Maha Tuhan Raja segala raja. Engkaulah Rajaku ya Tuhan. Oh, joy to the world. Joy to the world, the Lord has come. Let us receive our King. Let every heart prepare His room. And heaven and earth to sing, and heaven and earth to sing, and heaven and earth to sing. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the world. The Lord has come. Let us receive our King. Let every heart prepare His room. And heaven and earth to sing, and heaven and earth to sing, and heaven and earth to sing. Kirang besar Tuhan datang, dunia sambut Raja. Hendaklah orang sekalian bukakan hatinya. Napalam nyanyilah, napalam nyanyilah, menyanyi girang besar. Mari katakan girang besar Tuhan datang. Girang besar Tuhan datang, dunia sambut Raja. Hendaklah orang sekalian bukakan hatinya. Napalam nyanyilah, napalam nyanyilah, menyanyi girang besar Tuhan datang. Menyanyi girang besar Tuhan datang. Menyanyi girang besar Tuhan datang. Kami mau terus berglori bagi Engkau, Tuhan Raja di atas segala raja. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari jemaat Tuhan dengan sukacita angkat pujian dan tinggikan Dia. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Haleluya, haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, Hendra Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga. Tinggikan suara katakan Gloria, Gloria,
in excelsis Deo Gloria, in excelsis Deo Gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Haleluya, haleluya. Kami mau terus mengagungkan Engkau Tuhan yang sudah lahir dan menjadi Raja di atas segala raja. Mari bertepuk tangan, agungkan dan muliakan Dia. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan balas Sembah dan puji Dia. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Bernyanyilah kamu dan terang malaikat, turut bernyanyi manusia. Marilah pandang Tuhan Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Kami mau terus sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Berikan sembah yang terbaik buat Dia. Oh, haleluya Tuhan. Sembah dan Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. sembah Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Kau mulia Tuhan. Majesty, Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, King
Shalom, keluarga besar GSJ Efrata. Saya senang bisa menyapa saudara di Natal tahun ini. Walaupun Natal tahun ini kita lakukan secara online, tapi saya tahu makna yang terkandung di dalam Natal akan terus ada di hati Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk mendasari, mendahului rekan-rekan saya yang lain yang akan menyampaikannya. Saya percaya apapun kebenaran firman Tuhan hari ini, dengar baik-baik, lakukan, maka Tuhan akan memberkati kita di tahun kemudian. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari teks Lukas pasal yang ke-10, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami datang di suasana Natal di tahun 2020 ini, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, sehingga kami tidak bisa bertatap muka, tapi roh-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, dan berkat Natal yang harusnya kami terima di tahun ini, tetap kami terima, tidak berkurang. Kami percaya kasih kami, penghormatan kami tetap bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu kami tetap mengiring Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, sekalipun Natal ini kami lakukan di rumah kami masing-masing, tapi anugerah-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, bahkan mujizat-Mu sampai ke hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur dan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul Natal, tema Natal di tahun ini adalah The Joy of First Noel. Kebahagiaan Natal pertama. Kalau saudara-saudara lihat, baca literatur-literatur, di masa dahulu sampai di masa sekarang, kelahiran putra raja atau putra kaisar sebagai pewaris tahta sangat dinanti-nantikan, sangat disambut dengan meriah dan sangat mewah. Tidak demikian dengan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada sambutan meriah, tidak ada sambutan yang akbar, sekalipun ia adalah raja di atas segala raja. Saya melihat, kalau saudara-saudara lihat, Natal pertama itu sangat sederhana. Oleh sebab itu ayat yang ke-7 dikatakan Yesus hanya dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di atas palungan. Itu sesuatu menggambarkan sesuatu yang sangat sederhana. Tapi saya mau beritahukan kepada Bapak dan Ibu saudara sekalian, sekalipun Natal pertama hanya sangat sederhana, tetapi membawa kebahagiaan dan sukacita untuk seluruh bangsa di ayat yang ke-10. Saya berdoa, saya berharap kepada saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun Natal kita lakukan dengan sangat sederhana, biasanya kita lakukan di hotel dan lain sebagainya, tapi suasana di tahun pandemi ini, saudara-saudaraku, Natal kita lakukan di rumah kita masing-masing, berkumpul dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dengan menantu kita, tapi tidak mengurangi kebahagiaan dan sukacita kita, karena Yesus telah lahir, bukan hanya di dunia, tapi di hati kita secara pribadi. Artinya sekalipun Natal di tahun 2020 ini kita rayakan dalam masa pandemi COVID-19 dan juga hanya dirayakan secara online, saya percaya Natal di tahun 2020 ini tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi kebahagiaan kita,
sekalipun kita rayakan dengan sangat amat sederhana. Kedua, saudara-saudaraku, Natal pertama bukan hanya membawa kebahagiaan, sukacita bagi bangsa, sukacita bagi setiap pribadi, sukacita bagi kita, sukacita bagi kita yang ada di dalam rumah. Tetapi Natal pertama juga dipenuhi dengan damai sejahtera. Kelahiran Yesus membawa shalom, bukan hanya kepada dunia, tapi kepada hati kita secara pribadi. Ayat yang ke-14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yesaya, kalau saudara baca Yesaya pasal yang ke-48, ayat yang ke-18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai, dikatakan, yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Inilah doa saya bagi keluarga besar GSJ Efrata yang ada di rumah. Mungkin saudara sedang berjalan-jalan tapi merayakan Natal bersama-sama dengan kami. Inilah doa saya, saudara-saudaraku, bahwa damai sejahtera yang dari Allah tidak akan pernah kering, dikatakan. Kebahagiaan yang terus berlimpah bagai gelombang laut yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah habis. Rahasianya hanya satu, saudara-saudaraku, apa? Hiduplah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah lahir itu. Karena Yesus membawa shalom ke bumi. Yesus membawa shalom ke rumah tangga kita masing-masing. Yesus juga membawa shalom kepada anak-anak kita. Yesus juga membawa shalom ke hati kita secara pribadi yang bersama-sama dengan kita merayakan perayaan Natal hari ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Sekalipun saudara sudah lama mungkin tidak bergereja bersama-sama dengan kami. Waktu kita lakukan ibadah di gereja, ada beberapa usia-usia tertentu sudah tidak bisa bersama-sama kami. Hampir 9 bulan saudara tidak bersama dengan kami. Saya juga tidak menyapa saudara secara fisik karena saya tidak bisa berkunjung ke rumah saudara. Tapi hari ini Tuhan sedang berkunjung ke rumah saudara masing-masing. Tuhan menjamah saudara dan Dia membawa shalom, membawa damai sejahtera yang kekal. Bukan damai sejahtera yang diterima kadang oleh orang-orang dunia. Mereka hanya dapat merasa bahagia, sukacita, dan damai ketika mereka dipenuhi dengan berbagai aksesoris dunia, harta, uang, dan lain sebagainya. Saya mau beritahukan kepada saudara, damai yang dibawa oleh Yesus ketika oleh Tuhan ketika turun ke bumi, Dia membawa shalom yang kekal, shalom yang abadi, yang harus menguasai seluruh hidup kita, hidup saya, dimanapun saudara berada pada saat ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, ini sebagai pembuka, karena ada hamba-hamba Tuhan yang akan memberikan tambahan-tambahan, yang memotivasi, yang mendorong saudara untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun di tengah-tengah yang sulit seperti di masa pandemi COVID-19 ini. Saya berdoa supaya rumah tangga sudah diberkati Tuhan. Rumah tanggamu bahagia, pernikahanmu bahagia, damai sejahtera memenuhinya. Sekalipun mungkin saudara berkata, Pak Kennedy, bagaimana saya bisa merasa damai kalau usaha saya di masa pandemi ini sangat jauh pendapatannya, income-nya sangat jauh. Tapi saya mau beritahukan kepada saudara, shalom yang dibawa oleh Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak bisa, apapun musim hidupmu, apapun kondisi hidupmu, tapi shalom ini dapat menembus setiap hati asal saudara buka. Karena Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, damai sejahtera ini yang dibawa dan masuk dalam hatimu, damai sejahtera tidak pernah kering. Artinya apapun musim hidupmu, apapun kondisi, situasi ekonomimu, perusahaanmu, keluargamu, ini tidak bisa dibatasi, tidak bisa dibendung. Karena damai sejahtera yang dari Allah kita itu tidak akan pernah kering. Kebahagiaan dikatakan terus akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Doa saya bagi saudara, sekalipun di masa pandemi ini saudara mengalami penurunan income dan lain sebagainya, saudara mulai malas karena di rumah terus dan lain sebagainya. Tapi saya percaya saudara-saudaraku, masa Natal ini, ketika saudara datang dengan sungguh-sungguh, membuka hatimu dengan sungguh-sungguh, maka Allah Immanuel itu akan menyatakan kemuliaannya. Dan Dia akan membuka hal-hal yang besar dalam hidupmu.
Mungkin apa yang saudara tidak dapatkan di tahun 2020 ini, engkau memasuki tahun yang baru, engkau akan mendapatkan hal-hal yang besar. Tuhan sanggup menggantinya, saudara-saudaraku. Dia tidak dibatasi oleh waktu, oleh apapun dan kondisi apapun. Kalau dia mengatakan engkau diberkati, maka engkau pasti diberkati. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan juga menyatakan kemuliaannya di dalam hidupmu di masa-masa sekarang ini. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Seperti
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Di hari Natal ini kita bersuka cita ya dalam merayakan Natal. Walaupun mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin dalam pemikiran kita seharusnya berkumpul bersama setelah hampir 9 bulan kita terkurung di rumah karena pandemi COVID-19. Namun ternyata pada kenyataannya nih kita tidak bisa melakukan hal demikian. Kita berada di rumah masing-masing, kita tidak berada dalam perhimpunan bersama. Bahkan mungkin kita masih dalam kebebasan yang terbatas. Tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti apa yang kita inginkan. Kita dapat pergi kemanapun kita sukai, bahkan mungkin kita pergi bersama-sama beribadah di dalam gereja. Tapi pada kenyataannya sekarang kita harus berada di rumah dan merayakan Natal secara masing-masing walaupun tetap dalam perhimpunan bersama di ibadah online Natal ini. Tetapi apakah kita menyadari bahwa sukacita Natal pada Natal yang pertama seperti tema yaitu The Joy of the First Noel sekitar 2000 tahun yang lalu juga bukanlah sukacita karena hal-hal yang demikian. Bisakah Bapak Ibu Saudara bayangkan kondisi bangsa Yahudi atau orang-orang Israel pada masa itu? Mereka dalam penjajahan Romawi, mereka tidak dapat mengalami sukacita yang sesungguhnya. Karena sekalipun mereka dalam keadaan bebas, mereka berada di dalam kungkungan pemerintahan Romawi. Janji tentang Mesias penyelamat itu selama ratusan tahun mereka tunggu-tunggu selama mereka berada dalam penjajahan bangsa-bangsa lain. Tetapi pada kenyataannya yang mereka harapkan, penyelamat itu, Mesias itu sampai detik terakhir belum juga datang dan hadir tengah-tengah mereka. Dan kalau kita melihat juga di dalam kehidupan Maria dan Yusuf, bayangkan bahwa mereka sedang berada di dalam kondisi mereka harus pergi dari Nazaret tempat kelahiran mereka, kota mereka, menuju kepada Bethlehem sebagai tempat di mana asal-usul mereka. Mereka harus mengikuti satu pendaftaran yang dilakukan oleh Kaisar Agustus pada masa itu. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 menceritakannya dengan sederhana bahwa pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan pada waktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan dirinya masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di dalam rumah penginapan. Ini adalah satu kondisi yang out of expectation. Artinya di luar dari harapan, di luar dari dugaan, di luar dari impian Yusuf dan Maria. Mereka sebetulnya berharap mungkin ketika Maria melahirkan ada di tengah-tengah kerabat mereka, keluarga mereka. Karena di tradisi orang Yahudi pada waktu seorang wanita akan melahirkan bayinya, mereka ada di tengah-tengah keluarga mereka, berkumpul bersama sanak saudara. Tetapi pada kenyataannya Yusuf dan Maria harus pergi ke kota Bethlehem dan mereka berada sendirian di sana. Mereka bukan melahirkan di dalam rumah, bukan juga di dalam satu tempat penginapan, Alkitab mencatat, tetapi mereka harus ada di dalam satu tempat yang bernama kandang. Dan ini merupakan satu kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Dan mungkin kita juga sedang mengalami hal yang sama. Di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, ada banyak hal di luar ekspektasi kita. Banyak hal di luar dari impian kita, banyak hal di luar dari harapan kita. Di tahun 2019 ini mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami perjuangan yang sangat berat. Ada masa-masa di mana keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan.
Itulah sebabnya sukacita Natal pertama itu tidak difokuskan pada kondisi yang terjadi, tidak difokuskan pada keadaan yang terjadi. Sukacita Natal pertama terjadi hanya karena satu alasan, yaitu Kristus telah hadir di dalam dunia, penyelamat manusia dari dosa-dosa mereka. Janji Allah telah tergenapi. Ada pengharapan dalam dunia yang gelap dan penuh dengan dosa ini. Semua yang di luar dari harapan dan keinginan digantikan oleh Tuhan dengan hal-hal di luar dari impian mereka sekalipun. Lukas pasal 2 ayat 8-20 mencatatnya bahwa ketika para gembala ada di padang, mereka sedang ada di luar, di dalam kegelapan. Tiba-tiba ada malaikat yang datang menghampiri mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa hari ini sesungguhnya ada satu sukacita yang besar, yaitu lahirnya seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di Bethlehem. Malaikat itu kemudian bersama para malaikat lainnya menyanyikan pujian bagi Tuhan. Mereka yang tidak punya pengharapan, para gembala yang ada di padang, mereka diberikan satu pengharapan, janji yang ditepati oleh Tuhan sendiri. Sehingga Alkitab mencatat, mereka segera pergi dan melihat untuk tahu apakah yang diberitahukan oleh Tuhan itu benar-benar dan sungguh-sungguh terjadi. Dan ternyata hal yang di luar dari dugaan mereka. Ketika mereka mungkin melihat bahwa ini hanya satu mimpi, mereka mungkin menganggapnya ini di luar daripada ekspektasi, harapan mereka. Tapi ketika mereka pergi ke satu kandang, mereka pergi ke satu tempat, mereka berjumpa dengan bayi Yesus, bayi Sang Mesias yang sudah hadir di tengah-tengah dunia, masuk di dalam sejarah manusia. Dan inilah yang sebetulnya sungguh-sungguh menjadi fokus mereka pada saat itu. Fokus kepada Kristus. Sukacita Natal hanya bisa didapatkan ketika kita fokus dan mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Di luar daripada kondisi kita, di luar daripada harapan kita. Mungkin segala sesuatu terjadi, apapun yang terjadi di dalam tahun 2019 ini tidak seperti yang kita harapkan dan kita inginkan. Namun ketika para gembala itu melihat harapan di dalam diri Mesias, di dalam diri Kristus itu, mereka punya sukacita yang besar. Alkitab mengatakan ketika mereka kembali, mereka memuji dan memuliakan Allah karena janji Allah tentang juru selamat itu hadir dan nyata di tengah-tengah mereka. Saudara, bagaimana dengan kita? Mungkin di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kita seperti tidak punya harapan. Kita seperti bertanya-tanya di manakah impian kita, apa yang sedang terjadi di tengah-tengah tahun 2020 ini. Kita mungkin berjuang untuk dapat memperoleh sukacita yang sebenarnya. Namun ingatlah bahwa sukacita harus difokuskan kepada Kristus saja. Sama dengan sukacita yang sama diberikan kepada Hana dan Simeon, para hamba Tuhan di dalam fokus yang sama di Lukas pasal yang kedua. Bahwa tepat pada hari pentahiran, 40 hari sesudah kelahiran Tuhan Yesus, bayi Yesus dibawa ke bait Allah. Dua orang yang begitu lama menantikan janji Tuhan, Hana dan Simeon, ketika datang ke dalam bait Allah, mungkin setiap tahun, setiap hari mereka datang ke sana, tanpa mengharapkan apapun terjadi dalam hidup mereka. Tapi ketika mereka datang, pada hari itu, pada hari yang seperti biasanya, mereka datang dan mereka ketika memegang bayi Yesus, bayi Sang Juru Selamat itu, mereka tahu bahwa penggenapan janji Allah sudah terjadi di dalam hidup mereka. Saudara, mungkin Natal ini menjadi salah satu bagian dari kita untuk merayakan Natal seperti pada orang Kristen pada umumnya. Tapi biarlah hari ini menjadi sama istimewanya, sama ketika Hana dan Simeon memegang bayi Kristus itu, Juru Selamat itu. Mereka tidak lagi difokuskan, tidak lagi diarahkan mata mereka pada sekeliling mereka. Tapi mereka fokus kepada Kristus yang sudah datang ke dalam dunia yang membawa sukacita. Ada satu pengharapan di sana.
Ada satu sukacita mereka melihat bahwa Allah menggenapi janji-janjinya. Sukacita yang sama juga diberikan kepada kita orang percaya pada masa kini. Di saat dunia terpuruk oleh kondisi pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa merayakan Natal bersama sekalipun secara online. Mungkin jauh dari harapan kita, jauh dari keinginan kita, tapi biarlah fokus itu, mata kita diarahkan kepada Kristus, Sang Mesias yang sudah lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu bagi kita. Kehadiran Kristus di dalam dunia memberikan janji bahwa ada pengharapan di tengah-tengah kegelapan dunia dan sukacita di tengah-tengah kesesakan. Mari kita fokus kepada Kristus. Biarkan sukacita Natal pertama hadir dan memenuhi hati kita, sehingga kita siap untuk menyongsong tahun 2021. Apakah saudara mau melakukannya bersama-sama dengan kami? Hari ini kita fokus kepada Kristus. Dengan sukacita yang penuh berasal daripada Tuhan. Tidak tergantung pada kondisi dan keadaan kita. Tapi karena kita tahu ketika kita mengarahkan mata kita fokus kepada Kristus saja, sukacita itu akan memenuhi hati kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan Natal pada tahun ini, dan biarlah sukacita itu akan memenuhi hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels ride? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Oh, Mary, did you know? See, the dead will hear, the dead will live again, the lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Ooh, Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? This little child you holding is the great I am. Mary, did you know? Mary, did you know?
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, selamat hari Natal. Semoga kita semua ada di dalam sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Tema renungan kita pada hari ini adalah The Joy of First Noel. Joy artinya sukacita, Noel diambil dari bahasa Prancis yang artinya Natal atau hari kelahiran, tentunya yang berkaitan dengan hari kelahiran Kristus. Ada banyak orang tua kasih nama kepada anak perempuannya memakai kata joy. Contohnya Joyce, Joylin, ya, Jocelyn. Artinya kegembiraan atau sukacita. Dan anak laki-laki diberi nama Joy. Kalau berkaitan dengan Natal, anak perempuan namanya Natalia. Ya, karena mungkin lahirnya di bulan Desember. Ya, anak laki-laki Nathanael, artinya kasih karunia. Tentu orang tua sangat gembira karena arti yang sangat bagus yang berkaitan dengan kasih karunia Tuhan. Nah, sebelum berita sukacita Natal pertama itu datang kepada para gembala, ada disebut masa kegelapan atau 400 years silent, ya, dari zaman Maleaki sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Dikenal sebagai 400 tahun sunyi karena diyakini merupakan kurun waktu di mana Allah tidak menyatakan apa-apa yang baru kepada umatnya. Barulah setelah 400 tahun kemudian, ya, Tuhan mulai berfirman. Jadi sesuatu yang wajar ketika manusia mendapat sukacita yang besar karena sekian lama Tuhan tidak berwahyu, Tuhan tidak menyatakan apa-apapun kepada manusia. Nah, jadi ini adalah satu sukacita yang pertama, ya, berita yang menggembirakan yang diterima oleh para gembala pada saat itu. Jadi pertama menerima kabar gembira, kabar sukacita yaitu kepada para gembala. Mereka adalah gembala-gembala yang mungkin menurut beberapa orang yang tidak termasuk dalam hitungan untuk mendapat sukacita, ya, atau punya hak mendapatkan sukacita karena mereka mungkin dianggap orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, ya. Justru mereka lah yang mendapat berita sukacita. Dan para gembala ini langsung merespon dengan cepat berita sukacita dari surga yang mereka dengar tentang kelahiran Kristus. Nah, bagaimana dengan saudara ketika saudara mendengar berita sukacita yang pertama ini? Apakah saudara merespon dengan cepat atau saudara menunggu-nunggu atau dengan menunda-nunda? Ya, banyak orang kalau mendengar berita dapat hadiah, ya, hadiah mobil, hadiah rumah, mungkin mereka sangat cepat merespon. Tetapi ketika mendengar berita sukacita, sesuatu yang belum terlihat, mereka tidak menanggapi dengan baik. Mari saudara kita belajar untuk merespon seperti para gembala. Ketika dia dengar berita sukacita, dia langsung merespon dan dia langsung pergi melihat apa yang disampaikan malaikat kepada mereka. Nah, hari ini kita belajar dari berita sukacita, ya, yang yang disampaikan malaikat kepada para gembala. Yang pertama dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 10, lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, berita sukacita ini bukan diberikan hanya kepada orang per orang, bukan hanya kepada gembala, tetapi firman Tuhan mengatakan diberikan kepada seluruh bangsa. Berita ini disampaikan supaya terdengar oleh seluruh bumi, oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ini adalah kabar yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena selama 400 tahun Allah tidak berfirman kepada manusia. Nah, apa beritanya? Dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Juru selamat artinya Tuhan datang punya misi khusus untuk menyelamatkan manusia. Juru selamat adalah istilah ini telah dipercayai sejak zaman perjanjian lama, ya, dan dinanti-nantikan oleh umat Israel sebagai perjanjian yang akan digenapi oleh Allah, ya. Jadi juru selamat ini sudah lama dinanti-nantikan. Bahkan ada kekosongan selama 400 tahun. Jadi penantian yang cukup lama. Jadi tidak salah, bukan hal yang aneh kalau kita bersuka cita ketika
kita mendengar seorang juru selamat lahir dan datang ke muka bumi ini sebagai penyelamat. Ya. Siapa juru selamat itu? Yaitu Kristus. Ya, dalam bahasa asingnya disebut Kristus, yang berarti yang diurapi. Dia yang diurapi, Allah datang ke muka bumi ini membawa misi menyelamatkan umat manusia supaya manusia tidak binasa tetapi mendapatkan hidup yang kekal. Nah, di dalam Lukas 2 ayat 14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, Allah datang ke muka bumi ini bukan untuk menghukum, tetapi dia datang untuk memberikan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 27 juga mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Nah, itu sebabnya saudara, tawaran ini jangan disia-siakan. Kehadiran Tuhan di muka bumi ini yang membawa sukacita besar. Allah datang ke muka bumi ini ingin membawa damai sejahtera. Dan dikatakan damai sejahtera ini kualitasnya beda dengan yang ditawarkan oleh dunia. Damai sejahtera ini adalah damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera yang kekal yang Allah tawarkan kepada manusia. Mari kita membuka hati kita untuk kita menerima damai sejahtera yang dari Allah. Manusia seringkali menawarkan damai sejahtera, tetapi banyak minta imbalan, banyak syarat ini dan itu. Tetapi Allah tanpa syarat. Allah hanya ingin kita menjadi orang yang berkenan. Tuhan hanya ingin kita beriman kepadanya. Karena keselamatan itu adalah gratis dan cuma-cuma. Itu sebabnya dia datang, dia memberikan keselamatan kepada kita supaya kita memperoleh damai sejahtera, kita memperoleh sukacita yang dari Tuhan. Mari saudara, terima sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan tawarkan kepada kita seperti kepada para gembala di padang. Nah, Tuhan datang dengan merendahkan dirinya. Itu sebabnya dia tidak datang di kerajaan. Dia tidak datang di tempat orang-orang kaya. Dia datang di tempat para gembala mengembalakan domba-dombanya. Karena Tuhan ingin menunjukkan kerendahan hatinya. Walaupun dia sebagai Tuhan, tetapi dia sebagai Tuhan yang berhati hamba. Ya. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kelahiran atau kehadiran Tuhan ke dalam dunia ini ingin memberi kelepasan dari belenggu dosa dan menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sering kita dengar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan juga di bagian yang lain, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti saya ulangi, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi saudara, ketika keselamatan diberikan kepada kita dan kita beriman kepada Tuhan, kita sedang ada di dalam hadirat Tuhan. Kita sedang ada di dalam genggaman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, seorang tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak ada seorang pun yang mampu, yang kuat merebut kita dari genggaman tangan Tuhan ketika kita sudah masuk di dalam keselamatan yang Tuhan sediakan kepada kita. Masalahnya, apakah kita mau menerima atau tidak? Ini pilihan ada di tangan kita. Fasilitas keselamatan sudah Tuhan tawarkan kepada kita. Kita mau ambil atau kita mau sia-siakan. Ya, seperti kalau Anda sakit dan pergi ke dokter, ya, kemudian dokter memberikan resep kepada Anda. Kemudian jika Anda membeli obat melalui resep itu ke apotik, ya, yang diberikan dokter. Nah, kemudian obatnya pilihan Anda mau minum atau Anda taruh saja di meja. Padahal Anda sudah pergi ke dokter, Anda sudah pergi ke apotik, tetapi ketika obatnya tidak dimakan, itu menjadi sia-sia. Begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan sudah datang ke muka bumi ini, menawarkan keselamatan, menawarkan sukacita, menawarkan damai sejahtera.
Itu sudah ada di hadapan kita. Apakah kita mau ambil? Apakah kita mau nerima? Itu pilihan kita. Ketika saudara tidak terima, saudara menjadi orang-orang yang akan binasa. Ya. Nah, demikian dengan keselamatan. Ya. Diberikan Tuhan, jika Anda menerima, maka Anda akan selamat. Tetapi jika Anda tidak menerima, Anda akan binasa. Yang kedua, kelahiran atau kehadiran Tuhan di bumi ini membawa pembaharuan. Ya. Kalau yang pertama tadi memberi kelepasan dari belenggu dosa, yang kedua membawa pembaharuan. Tuhan ingin membaharui, Tuhan ingin memulihkan bumi ini dari dosa-dosa, dari segala kejahatan. Karena manusia sekian lama hidup di dalam kenajisan dan Tuhan tidak tahan melihat manusia yang begitu kotor. Itu sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal. Dia korbankan untuk menebus dosa manusia. Tuhan bukan saja lahir ke bumi untuk menunjukkan kehebatannya, tetapi yang terlebih penting, dia mau hadir di dalam hidup saudara dan saya. Dia ingin memberi saudara kemampuan untuk berjalan di dalam terang dan kasih-Nya. Ya. Dia ingin juga membaharui seluruh aspek kehidupan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, kita harus meninggalkan kehidupan yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam Efesus 4 ayat 21-24 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu haruslah menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Inilah yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau setiap kita ketika Tuhan hadir di dalam muka bumi ini, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, Dia mau pikiran dan hati kita menjadi baru. Roh kita juga menjadi baru. Ya. Manusia baru adalah manusia yang diampuni dosa-dosanya dan dikuduskan hidupnya. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, yang sesungguhnya. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang terakhir, kehadiran Tuhan di bumi membawa damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Inilah janji Tuhan kepada kita sekalian, supaya kita menerima damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan, bahkan Tuhan berikan. Ketika kita diberi sesuatu hadiah, itu pilihannya ada di kita. Apakah kita mau terima atau enggak? Begitu juga dengan keselamatan dan damai sejahtera. Tuhan tawarkan kepada kita. Kita mau terima atau tidak. Dikatakan ketika kita terima damai sejahtera itu, kita tidak usah gelisah dan gentar. Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dunia tidak mampu memberikan damai yang Yesus tawarkan. Damai yang dari dunia ini bersifat sementara. Tetapi damai yang dari Yesus adalah damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang sesungguhnya. Itu sebabnya kita tidak perlu gelisah dan gentar lagi. Kita penuh dengan sukacita yang besar karena Yesus telah hadir dalam kehidupan kita. Kehadiran Yesus di muka bumi ini ingin membebaskan manusia dari setiap ikatan yang membawa kita kepada kematian kekal. Mari datang kepadanya, jangan ragu-ragu, jangan tunggu-tunggu. Ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
memulai penyalaan lilin di perayaan Natal di tahun 2020 ini. Saya tahu sudah di tangan saudara sudah ada lilin-lilin yang sudah dibagikan, dan saya akan memulai penyalaan lilin ini, dan setelah saya menyalakannya nanti akan diikuti oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Malam kurus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Sebelum saya berdoa buat kita malam ini, saya akan membacakan beberapa ayat buat kita masing-masing sebagai perenungan kita untuk malam Natal ini. Saya akan bacakan di Matius pasal 1 ayat 23, dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di Mazmur 121 ayat 1 bagian B dan ayat yang kedua dikatakan, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hari ini saudara-saudaraku, mari kita jadikan Tuhan menjadi pertolongan kita di tahun 2020 dan di tahun 2021. Allah Immanuel itu akan menyertai kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Seluruh keluarga besar GSJ Efrata, walaupun kami datang di rumah kami masing-masing, tapi kami bersepakat menyatukan iman kami. Kami bersepakat untuk bersyukur dan berterima kasih. Hanya karena anugerah dan pertolongan-Mu lah kami bisa merayakan perayaan Natal di tahun 2020 ini. Walaupun kami melakukan di rumah kami masing-masing dengan ibadah Natal secara online, tapi kami tahu hadirat-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, dan mujizat-Mu akan nyata di dalam hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan, maka Natal di tahun 2020 ini menjadi Natal yang membawa sukacita, menjadi Natal yang membawa damai sejahtera, menjadi Natal yang membawa kebahagiaan turun di atas rumah kami masing-masing, teristimewa di hati kami masing-masing malam ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pertolongan kami hanya datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, yang menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till
thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices of night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices of night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night divine. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah Natal kita pada hari ini. Kita satukan hati kita untuk kita sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, diagungkan dan dimuliakan Engkau. Segala hormat dan puji kami naikkan kepadamu. Kami berterima kasih dan bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini, atas kehidupan kami, khususnya Jemaat GSDA Efrata, yang Tuhan sudah pelihara, walaupun situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk kami bertatap muka Tuhan. Tapi Tuhan izinkan untuk kami ibadah online dan kami terus Tuhan melakukannya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini. Kami sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2020 dan kami boleh melewati dengan penyertaan dan sukacita yang dari Tuhan. Dan kami akan memasuki tahun yang baru, tentunya dengan situasi dan suasana juga yang baru, dengan perlindungan dan penyertaan Tuhan juga, sampai kami benar-benar merasakan Tuhan, kami terbebas dari wabah penyakit yang sedang melanda seluruh dunia ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kami menyerahkan Tuhan apa yang menjadi kebutuhan dan seluruh aktivitas kami. Biarlah Tuhan berkati, baik berkat-berkat jasmani, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat rohani Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara yang Tuhan percayakan untuk negara ini boleh mendapatkan kedamaian Tuhan, karena kami tahu bahwa pemerintahan berasal daripada Tuhan, dan kami tahu juga Tuhan yang berdaulat sesungguhnya atas negara kami ini. Beri ketentraman, kedamaian, jauhkan dari segala gangguan, pengacau Tuhan yang ingin memecah belah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih kami sebesar-besarnya kepada Tuhan,
karena Tuhan yang sudah begitu baik memelihara kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami yang jauh dari sempurna ke dalam tangan Tuhan, dan kami peralaskan doa kami ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara sudah menerima beberapa khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Saudara sudah memuji dan menyembah Tuhan dalam perayaan Natal ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu. Tuhan akan menurunkan berkat-Nya di atasmu. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami menaikkan tangan kami dan Tuhan akan menurunkan tangan-Nya di atas hidup kami. Oleh sebab itu, hari ini kami siap diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu dan hidup saya, rumah tanggamu dan anak-anakmu, dan serta memberkati usaha dan bisnis, juga pekerjaanmu. Masa depanmu di tangannya, hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dan diberkatilah kita semua. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kau menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu hadir di hatiku, hanya kepadamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku.